silakan nanya. Nanya pikir juga nggak apa-apa lah. Ustaz, Itu saya mau mulai. ini. Nggak usah. Mulai untuk pertanyaan perdana. Ya, terang. Ini Pak Ustaz, dalam berwudu ya yang mungkin saya tanyakan. Nah ini sih mungkin keseharian aja. Kebetulan ini istri saya kan wudu. Cuma kan waktu itu pakai tangan panjang bajunya. Nah, saya lihat dia wudu tuh nggak sampai siku gitu kan. Nggak sampai siku, aja segini aja. Cuma saya sempat bertanya, kok kamu nggak pakai siku, nggak sampai siku gitu kan, bukannya rukunnya itu sampai siku gitu kan. Nah dia bilang enggak, kalau untuk perempuan ya beda, nggak masalah. Kenapa? Karena kan kalau kita di luar juga kan, kalau saya ke siku kan aurat juga. Nah ini yang dipertanyakan saya, biar jadi tidak perdebatan antara saya dengan istri, karena saya juga nggak mau nanti dia lalai masalah wudhunya. Nah minta penjelasannya Pak Ustadz, gimana, apa betul seperti itu? Karena mungkin ini ya ketidakpahaman saya juga masalah kayak gitu. Dia bilang antara laki-laki dan perempuan beda untuk wudhunya. Intinya seperti itulah perbedaannya. Mungkin saya bilang laki-laki itu sampai siku, kalau menurut dia, kalau dia nggak usah sampai pergelangan pun udah cukup, lebih dari pergelangan di atas lah gitu. Bagaimana Pak Ustadz menurut Pak Ustadz? Dalam ayat Quran itu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu Quran tuh yang ngomong, bukan saya. Maka basuhlah fagsilu wujuhakum, wajah kita. Wajah ini dari mulai ini tubuh rambut segini sampai ikut lewat sedikit, ya kan? Nah, kemudian dari anak telinga kemari. Basuh ini. Wujuhakum. Ini wajah muka nih, semua ini. Bukan di sini. Di sini nggak basah. Itu apa namanya, nggak sah tuh wudunya. Karena di sini nggak basah. Ini harus basah semuanya. Mari nih. Tingkar ini muka. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai sikut. Nah, sampai sini. Mau laki mau perempuan semuanya sama. Sampai sikut. Kenapa? Nah, kalau perempuan itu kalau mikirnya itu adalah aurat, ya gue usah dibasuh kalau begitu. Kan? Nah, ini mah bukan bicaranya itu aurat, tapi anggota wudhu. Anggota wudhu itu, ya kan? Itu yang harus dibasuh. Bicara aurat perempuan itu ketika selama wudhunya di tempat tertutup nggak masalah, ya kan, nggak masalah. Yang masalah itu yang membawa apa namanya pengaruh perempuannya itu ganjen. Makanya kenapa perempuan itu tidak dianjurkan sholat berjamaah di masjid di zaman Rasulullah, karena saat itu banyak perempuan-perempuan ganjen masalahnya, yang genit pengen digodain. Akhirnya apa? Pukul rata. Yaudah kalau gitu mah perempuan nggak usah deh ke masjid, disunahkan ke masjid, tapi wajibnya di rumah. Kan gitu. Kalau didampingin sama suaminya ya nggak masalah. Tapi kadang lama suaminya aja, suami menghadap ke depan, bininya menghadap ke belakang, cuat fit ke atas, belakang. Seperti begitu. Jadi mau laki mau perempuan sampai sini, sampai sikut. Sama. Kalau sini nggak masalah. Kalau kurang jangan. Kalau lebih nggak apa-apa. Lebih nggak apa-apa, tuh kan? Makanya ini bajunya harus disingsetkan dulu sampai ke sini nih, supaya bisa basuh. Walaupun misalnya kemarin nih, tapi di sini diratain sama tangan. Nah, kenapa ketika fagsilu gosala itu harus sailanul ma, air yang ngalir. Tangan ini itu goslu. Tangan ini goslu, artinya air ini harus mengalir. Entah itu kita dari sini dulu atau dari sini nggak apa-apa, yang penting di sini masuk. Nah, kalau ketika ini wamsahu biru usikum, kalau rambut ini masuk ngusap. Nah, kalau mau dibasuh gini diguyur kan lepek nanti. Ya kan? Kalau Imam Syafi'i itu cukup segini aja Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mah. Tuh, seperti gitu. Ya. Nah, kemudian kaki tadi jelain mata kaki sampai mata kaki itu bukan dengkul, mata kaki itu yang di bawah matanya tuh. Nah, lebihin dikit. Tapi kalau itu kurang jangan. Hanya kan pernah saya sampaikan kalau membasuh kaki itu ya gini,
ini tangannya kakinya diangkat, yang ininya yang bersih ini jangan yang kanan, yang kiri. Dari sini. Kalau yang kanan nih, sini dulu tuh. Mari tuh. Mari. Jadi kecil-kecil begitu doang. Dari sini. Kebanyakan gitu. Kecil-kecil ini ntar nggak basuh ini, nggak masuk. Nah kalau yang kiri ini yang kanan yang basuh. Mulai dari mana? Dari kelingking. Mari. Oh, Mari nih. Mari tuh. Mari. Itu caranya. Oh kenapa harus nyilang begitu? Supaya ini kita diri, andai kata nggak ada pegangan, ini tetap bisa berdiri, seimbang gitu loh. Coba kalau begini, ntar sakit pinggang gitu. Sampai segitunya ulama kita ini, ulama Ahlussunnah itu sangat hati-hati sekali. Itu sangat teliti sekali. Sampai segitunya gitu dalam mengatur cara ibadah. Oh, luar biasa. Jadi kita seperti itu Pak RT. Ya, siap. Lagi. Bosan mau tanya, saya maksudnya. Ya, silakan. Enggak dari Google, enggak dari Google. Perkenalan nama siapa? Dari mana? Di saat berwudu kadang-kadang kan seorang laki-laki pun punya aurat. Batasannya dengkul sampai pusar. Nah, kalau misalkan posisi wudu itu si auratnya ya nongol lah sedikit lah gitu, nongol lah intinya kelihatan. Sahnya gimana maksud sholatnya Pak Ustadz gitu? Atau wudunya ada hukumnya enggak? Gitu? Itu kelihatan sama ada yang lihat itu beda. Nah, Kelihatan karena nggak pakai sempak. maksudnya pakai tanah pendek Pak Ustadz gitu Iya. tanah Auratnya di dengkul. Iya, ya, auratnya. Pokoknya lebih sedikit. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau wudhu setelahnya mandi tapi masih telanjang masalahnya begitu, kan? Ada yang melarang enggak kita. Yang kita basuh kan bukannya barang kita, yang kita basuh itu anggota tubuh kita. Cuma ada pendapat ulama cuma dimakruhkan. Kenapa? Karena posisinya kita dalam kondisi belum sopan. Itu aja sebenarnya. Kesopanan aja mungkin sebenarnya. ada paling Pak Ustadz. Ada gitu. Selama itu kita nggak kelihatan bakalan sama orang, ya silakan aja ngelihat, cuman kita sendiri. Intinya mah keluarga mah enggak usah. Dari kamar mandi. Pak Ustadz jangan buru-buru Iya, gitu bos nih. aja. Pak RT pertanyaannya kadang-kadang istri nggak mau jelas, ntar dibawa kemana? Coba dah. Bang, justru saya suruh nanyain. Tanya sama Ustaz biar jelas. Kan kadang-kadang perempuan nggak mau ngalah. Ini nggak direkam. Jadi begini, jadi dihafalin Jangan lupa ya. dihafalin ada yang namanya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Itu ada kayak Al-Qur'annya gitu. Nah, kan ada lagi. Mungkin pertanyaannya saya mah agak beda nih. Ya enggak apa-apa. Jadi gini Pak Ustadz, pertanyaan saya tentang pernikahan nih Pak Ustadz nih. Saya kemarin Pak Ustadz habis ngurusin orang nih ya, bukan saudara sih, tapi sekarang udah saudara, orang blok saya Pak Ustadz. Jadi dia usianya itu kan 15 tahun. Kecelakaan nih. Kecelakaan. Nah kebetulan bapaknya ini udah meninggal. Saya sama Beni pada ngurusin. Nah saya cari, akhirnya cowoknya dapat, cowok yang mau nikahin gitu kan. Nah tiba-tiba saya datanglah ke Pak Amil sana gitu kan, orang Tanah Sareal. Bawa dalam arti tolong nikahin hari ini gitu kan. Yaudah cariin aja walinya. Saya suruh-suruhin, dapet nih wali, ada nih apa anaknya, cuman beda ibu tapi satu bapak. Nah setelah saya datangin si abangnya itu ternyata minta duit Pak Ustadz 15.000 baru saya mau waliin gitu kan. Pada akhirnya saya datang lagi nih ke Pak Amil itu. Wah pokoknya Bang Pendi saya nggak mau nikahin kalau bukan walinya si abangnya itu, anak bapaknya. Saya bilang Pak kalau kayak gini anak nggak akan nikahin dong. Saya bilang bicara uang masalah nggak ada uang. Saya bilang gitu. Cuman ini ada Pak, ada kakak almarhum sama adik almarhum. Ini kalau menurut saya bilang gitu kan. Kalau menurut saya satu darah mah sah. Saya bilang gitu. Ini kalau menurut saya gitu kan. Nah coba pertanyaan saya gini Pak Ustadz. Nah tiba-tiba ditikahin sama abang almarhum nih. Nah kira pernikahan sah nggak tuh Ustaz? Nah pertanyaan saya gitu aja. Gini, pertanyaan ini sebenarnya menjadi problem di masyarakat. Yang menikahkan itu sebenarnya bukan amil. Amil itu bukan orang yang berhak untuk menikahkan, yang menikahkan itu wali. Amil tugasnya hanya sebatas instruktur, memberi kalimat-kalimat supaya nanti nikahnya itu sah.
Ada apa? Itu memberikan penyuluhan dulu. Nah, amil ini disebut dengan P3N sebenarnya. Pegawai, pencatat, penyuluh pernikahan apa itu namanya. Nah, itu kaki tangannya naib KUA. Amil tuh level desa. Tapi amil di kampung beda lagi. Orang yang bisa baca doa aja disebut amil. Nah, sekarang cuman alhamdulillah agak diperketat lagi bahasa amil itu, yaitu orang yang bisa nikahkan dan juga bisa mandiin. Yang mandiin doang juga disebut amil kalau dulu. Nah, yang menikahkan seorang anak perempuan itu adalah wali. Supaya nanti itu nikahnya sah di tangan wali, bagaimana? Kenapa? Itu harus memenuhi aturan. Itu harus ketika antara ijab dan qabul harus nyambung. Saya kawinkan dan saya nikahkan Anda dengan putra saya atau adik saya atau kakak saya atau anak saya dengan Anda bernama Fulan bin Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, langsung nyambung tuh. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, minimal segitu, minimal. Nah, saya terima nikahnya Aminah binti Ahmad misalnya, cuma segitu dengan mas kawin, itu sunnah kesononya. Nah, ketika nyambung sah. Tapi kadang-kala dalam posisi jam qabul itu naik maksakan setengah-tengah, seolah-olah sudah dia ditungguin, tamu datang, udah gerah, udah lapar, udah nungguin baik. Naib sama amil, kalau ada wali langsung bisa dinikahkan itu oleh wali sebenarnya. Nanti ada segel atau ada catatan pencatat itu Pak. Amil pencatatnya tuh. Lalu nanti dibawakan ke KUA supaya dijadikan surat yang mengikuti aturan pemerintah. Ada surat NA-nya, baru sah menurut agama dan sah menurut negara, kan begitu? Ya kan? Sah menurut agama itu dengan syarat ada mempelai laki perempuan, kemudian ada wali, ada saksi. Menurut agama. Menurut negara harus tercatat di kantor urusan agama. Kalau menurut negara, yang nikahkan siapa? Bukannya KUA. KUA itu cuma nyatet. Amil cuma ngebawa catatan bahwasanya itu anak sudah benar-benar nikah. Yang menikahkan itu adalah wali. Bapak nggak ada ya kakek. Kakek nggak ada siapa? Mamang. Itu kan mamang dari si bapak. Terus atau anak laki-lakinya. Terus ke sana. Nanti kita bicara tentang masalah urutan wali. Ada wali nasab karena nasab keturunan darah. Ada wali hakim itu atau urusan agama. Ada wali muhakam. Wali muhakam itu siapa? Wali muhakam itu wali nasab nggak ada, dicariin nggak ketemu. Kemudian wali hakim juga nggak mungkin. Kenapa? Nikahnya itu dia sementara janda. Dia nggak punya surat cerai dari pengadilan. Nah, nggak punya syarat cerai, dan kalau dia mau nikah secara kantor urusan agama harus melampirkan si janda itu adalah surat dari pengadilan cerainya itu, baru bisa diurus di kantor urusan agama dan bisa dijadikan wali hakim. Ini mah enggak. Akhirnya apa? Yaitu wali muhakam. Wali muhakam itu adalah wali yang diangkat oleh kedua mempelai, diberikan kepercayaan, dia adalah seorang tokoh dan dia paham urusan agama, dan karena ini wali nasab wali hakim sudah tidak memungkinkan ditemukan, itu bisa wali muhakam. Jadi banyak tuh, ya kan? Tata cara seperti begitu. Nah, ya nanti kita akan jelaskan banyak lebar. Tapi kesimpulannya pertanyaannya Pak Pendi ini adalah sah apa tidak yang menikahkan adalah wali, bukannya amil. Selesai. Berarti kuno sah itu tadi. Ya, sah. Kalau udah ada walinya, ya wali langsung menikahkan, bukan amil lagi, itu sah.